Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk kedatangannya. Kita melanjutkan di konten sebelumnya ya Bu ya. Jadi kiat-kiat kita pada saat kita tidak punya pendidikan yang cukup untuk melakukan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang selama ini kebanyakan itu memberikan persyaratan yang cukup rumit, yaitu dengan minimal ada batas pendidikannya. Betul. Ya. Nah, di sini kita lihat ibu ini sangat luar biasa. Terima kasih. Ibu dari background ya bisa dibilang minim pendidikan ya Bu ya. Sorry banget gitu ya. Nah, Sangat betul dari sekali. situ kita merasa bahwa wah ini pukulan berat sekali kan, apalagi khusus untuk pemerintah ya, terkhusus untuk ya, di pendidikan harus bisa mencontoh ini, karena pendidikan ternyata bukan sarana utama sebagai bagaimana cara untuk mencetak seorang yang bisa memimpin perusahaan seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, khususnya Al-Quran ini, sejarahnya bagaimana ini bisa tercetus perusahaan sebesar ini yang sekarang bisa berkembang bahkan punya cabang tersebut. Oke. Setiap manusia tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti mungkin. Apalagi saya. Yang pertama adalah kemauan, kesabaran, kekuatan diri. Nah, dengan itu dasarnya yang pasti kita hanya berteman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti bisa untuk berjalan selanjutnya. Untuk mencapai itu bukan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Kita butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Cuman itu kalau kita mau sukses seperti itu tidak boleh memikirkan hal kapan saatnya kita sukses, berjalan saja dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, lanjut terus sampai di titik seperti ini. Awalnya saya bekerja di Garmen Jakarta. Di Garmen pun saya nggak hanya di Garmen saja ya, saya sebagai IO dari salah satu sanggar di Jakarta, dari Sanggar Cipta Budaya, IO dan WO. Terus berlanjut di situ juga saya sebagai staf kantor di salah satu LPK. Dari situlah baru saya menggali. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang nganggur, tetapi semua itu tidak bakal bisa kita akan nganggur, tidak bakal bisa kita akan diam berdiri tanpa punya uang. Semua orang bisa mendapatkan hasil dengan income yang sedikit atau banyak tergantung dari diri kita sendiri. Wah, luar biasa, perjuangan banget ya pada saat itu ya. Pertama-tama kerja di Garmen, pada saat itu pakai jasa juga. Yang pasti. Yang pasti, tapi pakai ijazahnya wow. Oke. Setelah itu ternyata itu luar biasa, punya juga pengalaman di WO, di IO, wah itu menambah wawasan juga ya. Selain itu ternyata di balik itu semuanya ada pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu pernah menjadi salah satu karyawan
untuk karyawan Di di perusahaan. salah satu LPK juga ya. Garmen, Nah, saya ingin tahu nih berdirinya LPK ini kapan waktu itu dan bagaimana itu bisa tercetus begitu saja atau bagaimana? Bisa diceritakan? Memang berdirinya LPK ini Mas dari belum lama, baru berjalan hampir 2 tahun ini, tanggal 17 Agustus 2018. Nah, semua itu kita memang semua lembaga, semua perusahaan itu mereka menanyakan lulusan kamu apa, tapi saya hanya menjawab saya tidak mempunyai lulusan, tapi saya niat untuk bekerja. Nah, dengan keahlian yang kita punya, akhirnya kita diterima dari itu tadi, perusahaan LPK, dan jalanin IO dan WO di salah satu sanggar seperti itu. Nah, untuk membina saat sekarang ini yang orang melihat saya, kok Ibu Idar ini udah enak sekali ya. Orang bilang punya perusahaan dan punya kantor cabang. Tapi itu semuanya, seluruh Indonesia, tidak ada yang tidak bisa untuk menjadi seperti saya. Saya ini bukan apa-apa, masih semuanya juga belajar dan belajar. Ya. Siapa yang mau seperti saya harus siap dengan dasarnya tingkat kesabaran itu. Kalau manusia dibilang harus ada batasnya, tapi ini tidak. Seseorang yang mau sukses tidak boleh diukur dengan seberapa besar sabarnya kita. Kita tidak boleh ada yang namanya kurang sabar, tetap harus besar sabar. Kalau sabar dapetin goncangan, apapun goncangan itu pasti akan dicapai oleh seseorang, dan itu tidak memilih. Semua orang, mau laki-laki ataupun wanita. Wah, luar biasa. Selanjutnya saya ingin menanyakan Bu, seperti kayak tadi kalau nggak salah tanggal berapa? 17 2018. Nah, pada saat itu waktu berdiri awal berapa karyawan dan sekarang berapa jumlah karyawannya? Dan waktu itu juga kan belum ada cabang, sekarang ada cabang berapa Bu? Kita ingin tahu. Kalau menceritakan hal itu mungkin sedih ya. Saat itu aku masih sebagai seorang staf kantor di salah satu LPK, dan di situ saya yang backgroundnya bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai titel sama sekali yang disebut lulusan. Tapi saya bisa memegang jabatan di situ seorang HRD. Seorang HRD alhamdulillah saya kuasain sampai saya untuk membaca diri saya siap membuka kantor cabang. Saya buka kantor cabang dan akhirnya Allah melepas saya dari cabang itu dengan kondisi yang kemungkinan hal yang nggak perlu juga mesti harus detail tahu ya. Yang terpenting di saat itu pedih dan perih lah kondisinya, tapi tetap kita harus tegar. Saat saya buka kantor cabang itu saya mempunyai staf 14 staf, dan hari itu runtuhnya kantor itu dengan 14 staf itu habis, tak tersisa, hanya ada satu staf yang ada.
Saya terima kasih juga dengan staf yang itu. Saya rasa kalau mereka melihat ini atau mendengar ini, dia akan tahu staf siapa yang tinggal saat itu. Tetapi saat itu pun saya tetap kuat, karena kita berteman, kita berdekatan hanya dengan Allah. Allah lah yang akan menjadikan kita down, terpuruk, atau kita sukses. Itu Allah. Terutama nafas kita saja sudah dengan Allah. Jadi jangan pernah putus asa, tetap saya menjalankan itu semua sampai saat ini berdiri kantor saya dengan legalitas saya sendiri, dan alhamdulillah saya buka kantor cabang itu dalam 1 bulan. Allah kasih saya bisa buka kantor cabang di Perumahan Pondok Gede Permai ini, dengan sekarang staff saya alhamdulillah sudah 15 orang, Mas. Seperti itu. Oke. Sekarang 15. Dari awal berapa? Diawali Dengan 0. 0. 1. Nah, Itu sekarang pun 15. sisa. Nah, melihat dari background ibu sendiri, apakah ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu untuk menjadi staf di Cahaya? Nah, karena saya sendiri bisa mencapai dibilang titik sukses, tapi saya belum merasa sukses juga sih, Mas. Cuman ya berterima kasih saya bisa banyak membimbing orang, banyak untuk belajar. Saya lebih belajar terus untuk saya juga. Untuk masuk di sini menjadi staf atau menjadi calon pekerja, tidak saya bikin susah-susah. Yang penting dia punya keniatan kerja. Tanpa ijazah pun saya terima, sekalipun itu menjadi staf. Yang penting dia sudah memahami apa sih isi daripada lembaga ini, bagaimana sih cara bekerjanya, seperti itu. Luar biasa ya. Tidak ada syarat dan ketentuan yang sangat-sangat ribet. Nah, berdasarkan itu untuk saat ini bagaimana respon dari para staf melihat ternyata background pimpinannya sendiri tanpa adanya pendidikan yang tinggi? Kalau staf-staf saya, alhamdulillah mereka juga tidak pernah bertanya dan tidak pernah tahu juga background saya apa dalam ilmu sekolah. Tapi dia hanya tahu bahwa masuk dalam lembaga ini harus ngikutin aturan yang di sini. Jikapun ada masalah hal apapun, tetap saya pun insya Allah bisa menyelesaikan dengan baik. Apapun masalah itu, dari masalah teringan sampai masalah paling tertinggi, seperti itu. Terus bagaimana jika mereka setelah melihat video ini nanti memberikan respon-respon tertentu, bagaimana menurut Ibu? Bagi saya, Harapannya bagaimana? ya bagi saya siapapun yang melihat video ini, apapun itu namanya manusia kan, tidak pastinya banyak yang pro dan kontra. Di dalam hati saya dari dulu itu hanya bisa bicara bahwa semua manusia itu pasti akan lebih banyak dia tidak suka kepada kita. Apalagi sampai mendengar kondisi seperti ini, yang pastinya saya adalah saya, dan saya hanya berdekatan dengan Allah. Apapun itu sudah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saja. Untuk harapan kedepannya bagaimana untuk CV? Apakah ada nanti ekspansi di beberapa daerah, di cabang atau bagaimana? Wow, kalau itu sih sangat luar biasa untuk plan ke depan, Mas. Ya, sekarang alhamdulillah saya di satu kantor cabang dan 15 staf ini masih saya membina, saya mencari yang benar-benar dedikasi dia baik dan mengerti dengan kondisi
surat-surat dan sebagainya untuk lembaga saya, aturan-aturan dan sebagainya, dan masalah-masalah. Kalau memang dia menguasai, saya pingin ada 4 staf, nantinya saya pingin untuk ke Bali atau Kalimantan, Jawa, atau kita lihat mana-mana yang klien akan membutuhkan supaya mereka tidak jauh untuk ke administrasiannya. Jadi bisa terjangkau untuk Jabodetabek, bisa ambil di Jabodetabek, Bali bisa Bali. Kalau saat ini dibilang kasihan ya karena belum bisa mendapatkan orang yang bisa saya percaya untuk pegang kantor cabang gitu Mas. Minta doanya saja, mudah-mudahan bisa terlaksana plan saya untuk kedepannya buat saya, keluarga, dan seluruh pemirsa, staf-staf saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terus apa pesan dan kesan untuk khususnya untuk para penonton yang sudah mengikuti dari awal, terus harapannya bagaimana? Mungkin ada sepatah dua kata yang akan disampaikan khususnya nih untuk yang punya skill dan dia punya keinginan tinggi tapi dia pendidikan minim. Nah, apa yang akan disampaikan? Oke, untuk para pemirsa semua yang mendengarkan saya, pertama, siapapun yang minat untuk bekerja, sehat, tidak punya ijazah sekalipun, silahkan hubungin di kita. Dan jangan pernah merasa takut kerja sebagai seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga atau babysitter, neni, lansia oma dan opa. Kalian pasti bisa sukses walaupun tidak ada ijazah. Dan apa tadi yang Mas tanyakan? Untuk orang-orang di luar sana, dia juga ingin punya usaha seperti itu, tapi dia tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Kalau yang di luaran sana nantinya bisa menjadi seperti saya. Jadi awalnya harus bisa mengetahui bahwa kayak saya nih bisa menjadi seorang direktur, kita harus tahu bagaimana cara bekerja seorang asisten rumah tangga. Jadi lakukanlah bekerja dulu sebagai asisten rumah tangga atau sebagai babysitter untuk bayi balita, urus oma dan opa. Setelah mengetahui hal itu, pasti dia akan bisa merasakan atau bisa membimbing bahwa seperti inilah pekerja rumah tangga, dan tidak yang disangka orang, kenegatifan pekerja rumah tangga itu sebagai seorang pembantu dikucilkan sekali. Oh tidak, justru sangat terhormat sekali seorang pembantu rumah tangga itu. Dan dari dasar sebagai pembantu rumah tangga, dari ART dan sebagainya, saya bisa menjadi seperti sekarang dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada karena kita sudah melakukan. Kalau kita belum melakukan hal itu, pastinya akan bicara ini dan itu bermasalah, ini dan itu akan susah. Tidak ada yang susah di dunia ini, semua tidak akan yang susah. Kalau kita bikin susah ya susah, kalau kita bikin gampang pastinya gampang. Bisa lebih spesifik lagi, misal bukan di bidang penyaluran seperti ibu, misal bisa kasih support ataupun ya semacam masukan, gimana sih untuk rekan-rekan semuanya yang ada di luar sana, khususnya yang dia itu dia punya background sama tapi dia ingin melangkah ke depan supaya lebih semangat lagi, bagaimana? Silakan. Oke, kiat-kiat khusus untuk para teman-teman yang di luaran sana walaupun dengan ijazah yang minim,
tetap semangat, jangan pernah mengucilkan hati bahwa tidak sekolah tidak akan menjadi sukses, tidak sekolah tidak akan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, tidak sekolah tidak akan ketemu dengan yang pejabat atau apa. Tidak, itu semua jangan dipatahkan. Semuanya akan bisa terjadi dengan kesabaran dan kegigihan. Apapun itu jalankan dengan hati yang ikhlas, terus dan jangan pernah berkata tidak untuk membantu orang ya. Jikalau ada hasil sedikit pun, jangan sampai lupa kita saling membantu sesama. Di situ akan bisa mengangkat kita untuk mencapai rezeki yang insya Allah yang tadinya sedikit jadi menjadi banyak. Rezeki itu akan bisa berbagi lebih banyak. Seperti itu. Baik, untuk kali ini terima kasih banyak. Semoga untuk konten ini dapat bermanfaat untuk yang lainnya dan semuanya yang menonton khususnya bisa semakin semangat. Amin. Dan tidak putus asa lagi mengenai tentang pendidikan yang minim. Nah, dari sini kita semua bisa ambil kesimpulan bahwasanya tidak ada yang namanya gagal kalau misal kita tidak mencoba, dan Betul. kita tidak akan bisa pintar kalau misal kita tidak belajar. Betul. Kita pun tidak akan mahir kalau misal kita tidak mempraktekkan terus-menerus. Betul sekali. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.